Fernando Martin Carreras, pelatih Valencia Femenino B dan 3 orang anaknya menjadi korban kapal tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, NTT. Mereka yang menjadi korban, selain Martin Carreras, yakni Martin Garcia Mateo, Martinez Ortuno Maria Lia, dan Martinez Ortuno Enrique Gier. Peristiwa itu terjadi pada saat Fernando Martin sedang berwisata menggunakan kapal wisata KM Putri Sakina di Selat Padar, kawasan Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, pada Jumat, 26 Desember 2025. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur bersama tim SAR gabungan dan unsur maritim sudah melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Namun, hingga hari ketiga operasi, Minggu, 28 Desember 2025, para korban belum berhasil ditemukan. Di tengah upaya pencarian tersebut, tim SAR gabungan menemukan barang pelampung, life jacket, yang diduga milik KM Putri Sakina. Sosok pelatih berusia 44 tahun dikenal sangat baik khususnya dalam komunitas sepak bola lokal, Valencia, Spanyol. Data dari Better Football dan Transfermarkt, Fernando Martin yang cukup dihormati bukan tanpa alasan bagi orang yang berkecimpung di sepak bola Valencia. Hal itu lantaran Fernando Martin begitu berdedikasi tinggi terhadap sepak bola Valencia, Spanyol. Sejak dia masih menjadi pemain hingga kini menjabat sebagai pelatih tim Valencia Femenino B. Fernando Martin Carreras lahir pada 27 Agustus 1981 adalah sosok yang dikenal memiliki loyalitas tinggi terhadap klub-klub di wilayah komunitas Valencia. Hal ini dilihat ketika dia masih menjadi pemain, Martin menempati posisi sebagai bek tengah yang dikenal cukup tangguh. Selama lebih dari 1 dekade, Martin merupakan sosok bek tengah yang sangat dihormati di kasta kedua dan ketiga Spanyol atau yang biasa disebut Segunda B. Klub bernama CD Altoiano merupakan era di mana Martin mengarungi musim dalam masa keemasan. Berdasarkan catatan Better Football dan B-Soccer, Martin menghabiskan 4 musim di Altoiano. Momen puncaknya adalah pada musim 2008 hingga 2009, di mana ia membantu klub menjuarai grup 3 Segunda B. Ia juga merupakan kapten yang memimpin tim meraih promosi ke Segunda Division, kasta kedua Spanyol, pada tahun 2011. Selain di Altoiano, Martin tercatat pernah membela klub-klub bersejarah seperti FC Cartagena, Cultural Leonesa, Benidorm JF, CD Eldense, dan terakhir di Paterna JF sebelum memutuskan pensiun pada 2016. Setelah gantung sepatu, Fernando Martin tak jauh dari sepak bola dan ia beralih ke dunia kepelatihan dan bergabung dengan struktur Akademi Valencia JF. Musim 2025-2026, ia dipercaya oleh manajemen Valencia untuk menjabat sebagai pelatih kepala Valencia Femenino B. Tim ini berkompetisi di tercerah Federación Femenina dan berfungsi sebagai jembatan bagi pemain muda berbakat menuju tim utama Putri Valencia. Di bawah arahannya, ia dikenal sebagai pelatih yang menekankan pada kedisiplinan taktis dan pengembangan karakter pemain muda, sejalan dengan filosofi akademi VCF Academy. Sayang di tengah jalan karirnya untuk membantu tim Putri Valencia, Martin mengalami momen yang cukup mengejutkan. Kabar meninggalnya Fernando Martin menjadi kabar duka dunia sepak bola. Klub Valencia CF merilis pernyataan resmi yang menyatakan rasa duka mendalam atas kehilangan salah satu anggota keluarga besar mereka. Valencia CF sangat terpukul dengan kabar meninggalnya Fernando Martin, pelatih tim cadangan putri kami, beserta ketiga anaknya dalam kecelakaan tragis di Indonesia. Kami mengirimkan kekuatan dan cinta yang tulus kepada istri dan keluarganya, bunyi pernyataan Valencia. Rival Valencia yakni Real Madrid turut menunjukkan rasa hormat melalui situs resminya turut merilis pernyataan belasungkawa resmi yang menegaskan betapa sosok Martin sangat dihargai dalam ekosistem sepak bola Spanyol. Laporan dari kantor berita Spanyol, AFP, dan media Malaysia, The Star, memberikan rincian mendalam mengenai insiden yang dialami Martin di Indonesia. Merangkum laporan dari 2 media tersebut, kapal kayu KM Putri Sakina yang ditumpangi keluarga Martin tenggelam pada Jumat malam, 26 Desember 2025, dalam perjalanan dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. Tim SAR Maumere melaporkan bahwa pencarian dilakukan di tengah cuaca ekstrim dengan gelombang mencapai 1,5 meter. Serpihan kapal ditemukan sekitar 5 mil laut dari lokasi kejadian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.